Agama Buddha, sebagai salah satu agama besar di dunia, memiliki sejarah yang panjang dan ajaran yang mendalam. Disebutkan bahwa agama ini berasal dari India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dan menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Yang pertama, sejarah agama Buddha. Pendiri agama Buddha, Siddhartha Gautama, lahir sebagai pangeran, namun meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari suatu pencerahan. Setelah mencapai satu pencerahan di bawah pohon Bodhi, ia menjadi Buddha, yang berarti yang tercerahkan. Ajaran Buddha kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia melalui jalur perdagangan dan kegiatan misionaris. Di Indonesia sendiri, agama ini masuk pada awal abad ke-5 Masehi melalui jalur perdagangan India. Bukti peninggalannya bisa ditemukan dalam berbagai prasasti dan candi, seperti Candi Borobudur, yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa agama Buddha pernah menjadi salah satu kepercayaan dominan di Nusantara pada masa lampau. Ajaran utama dalam agama Buddha. Yang pertama, 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah prinsip dasar yang menjelaskan hakikat kehidupan dan jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Kebenaran mulia yang pertama, dukkha. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Dalam pandangan Buddha, penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Penderitaan ini meliputi rasa sakit fisik, penderitaan emosional seperti kesedihan dan kecemasan, serta penderitaan eksistensial akibat ketidakkekalan segala sesuatu. Bahkan kebahagiaan duniawi pun bersifat sementara dan dapat berujung pada penderitaan. Kebenaran mulia yang kedua, samudaya. Penyebab penderitaan adalah keinginan dan nafsu. Akar dari penderitaan adalah tanha, yaitu keinginan, nafsu, dan keterikatan terhadap hal-hal duniawi. Manusia cenderung mengingatkan lebih banyak kesenangan, kekuasaan, atau kenyamanan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan penderitaan. Ketidaktahuan juga berperan dalam membuat manusia terus terikat pada siklus penderitaan ini. Kebenaran mulia yang ketiga, nirodha. Penderitaan dapat diakhiri. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bukan sesuatu yang tak dapat terhindarkan. Dengan menghentikan keinginan dan ketertarikan, seseorang bisa mencapai keadaan nirwana, yaitu pembebasan dari penderitaan. Nirwana adalah keadaan kedamaian sejati, di mana seseorang terbebas dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Kebenaran mulia yang keempat, magga. Jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Untuk mencapai nirwana, seorang harus menjalani jalan mulia berunsur 8, yaitu pedoman moral dan spiritual yang membantu manusia menjalani hidup dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 adalah 8 praktik yang membawa seorang menuju kebijaksanaan, etika yang benar, dan meditasi yang mendalam. Jalan mulia yang pertama adalah pandangan benar. Memahami 4 kebenaran mulia dan melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa distorsi akibat keinginan dan ketidaktahuan. Jalan mulia yang kedua adalah memiliki pikiran benar. Artinya, kita harus memiliki niat yang baik dan bebas dari kebencian, keserakahan, serta niat buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jalan mulia yang ketiga, ucapan benar. Kita harus berbicara dengan jujur, tidak menyebarkan kebohongan, tidak berbicara kasar, serta menghindari gosip yang merugikan. Yang keempat, perbuatan benar.
kita harus bertindak sesuai dengan moralitas, seperti tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak melakukan perbuatan asusila. Yang kelima, mata pencaharian benar. Mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan atau menyakiti makhluk lain, misalnya menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan perdagangan senjata, narkoba, atau eksploitasi makhluk hidup. Selanjutnya, usaha benar. Berusaha secara aktif untuk mengembangkan kebajikan, menghindari pikiran atau tindakan buruk, serta mempertahankan kondisi mental yang positif. Selanjutnya, perhatian benar. Melatih kesadaran penuh atau mindfulness terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan keadaan sekitar untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Konsentrasi benar. Kita harus melatih meditasi untuk mencapai ketenangan batin dan kejernihan pikiran, sehingga dapat memahami kenyataan secara lebih mendalam. Selain jalan mulia berunsur 8 tersebut, terdapat juga konsep karma atau sebab akibat dan reinkarnasi atau kelahiran kembali yang mengajarkan bahwa kehidupan seorang di masa depan ditentukan oleh perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Konsep ini mengajarkan pentingnya tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi melalui jalur perdagangan yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Nusantara. Para pedagang dan biksu dari India membawa ajaran Buddha ke wilayah-wilayah pesisir, terutama di Sumatera dan Jawa. Bukti awal keberadaan agama Buddha di Indonesia dapat ditemukan pada prasasti-prasasti kuno, seperti prasasti Talang Tuo, ada pada sekitar 684 Masehi, yang menunjukkan pengaruh Buddha di kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, ajaran Buddha Mahayana berkembang pesat, dan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal di Asia Tenggara. Banyak biksu dari Tiongkok, seperti It Sing, datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Pada abad ke-8 hingga ke-9, pengaruh agama Buddha mencapai puncaknya di bawah dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah. Salah satu peninggalan terpenting dari masa ini adalah Candi Borobudur yang dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dan mencerminkan ajaran Mahayana melalui relief-reliefnya yang menggambarkan kisah kehidupan Buddhanya. Selain Borobudur, beberapa candi Buddha lain seperti Candi Mendut dan Candi Pawon juga dibangun pada periode yang sama. Namun, pada abad ke-10, pengaruh Buddha mulai menurun di Jawa karena pergeseran kekuasaan ke Jawa Timur dan berkembangnya ajaran Hindu di bawah kerajaan Majapahit. Kemunduran agama Buddha semakin terlihat sejak abad ke-13 ketika pengaruh Islam mulai menyebar luas di Nusantara. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit melemah. Sementara kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh di pesisir Sumatera dan Jawa. Seiring dengan itu, praktik agama Buddha mulai menyusut. Dan sebagian besar peninggalan Buddha hanya bertahan dalam bentuk candi dan prasasti. Meski demikian, beberapa komunitas Buddha tetap bertahan, terutama di daerah-daerah terpencil dan dalam komunitas etnis Tionghoa yang masih mempertahankan kepercayaan mereka. Pada abad ke-20, agama Buddha mulai bangkit kembali di Indonesia seiring dengan kebangkitan nasionalisme dan kebebasan beragama. Pada tahun 1955, organisasi Perbudi, Persaudaraan Buddhis Indonesia, didirikan untuk mengorganisir umat Buddha di Indonesia.
Kemudian, pada tahun 1960-an, agama Buddha secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai salah satu agama di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai organisasi Buddha mulai berkembang, termasuk Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia, yang didirikan pada tahun 1979. Pembangunan vihara-vihara besar serta perayaan Waisak nasional di Candi Borobudur menjadi bukti bahwa agama Buddha kembali mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.